Suasana tegang pecah mengikuti teriakan buas. Perjuangan di mata cukup banyak orang digantikan oleh keserakahan yang pekat saat ini. Kolam darah Gunung Surga memiliki daya pikat yang sangat besar bagi mereka. Namun, jika mereka tidak memiliki rubah putih psikis untuk memimpin jalan, tidak mungkin bagi mereka untuk keluar dari labirin. Oleh karena itu, meskipun mereka dengan jelas tahu bahwa Xiao Yan kuat, mereka hanya bisa keluar semua dan mengambil risiko karena daya pikat dari kolam darah Gunung Surga. Bang! Keserakahan di mata semua orang baru saja muncul ketika suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul. Segera, semua orang terpana melihat sosok manusia yang pertama kali maju ke depan terbang kembali seperti layang-layang yang talinya telah dipotong. Akhirnya, sosok itu bertabrakan dengan keras dengan pohon yang sangat besar. Kekuatan yang kuat menyebabkan pohon besar itu membentuk beberapa retakan seukuran kepalan tangan. Pohon yang menjulang tinggi juga mulai goyah. Grup. Sosok manusia yang mendarat di tanah segera mengeluarkan seteguk darah segar. Ekspresinya seketika berubah pucat. Tatapannya mengandung sedikit keterkejutan dan kekejaman saat dia melihat ke tempat di mana Xiao Yan berada. Tidak ada yang berhasil melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam peristiwa sepersekian detik. Yang bisa mereka lihat hanyalah bahwa orang yang tidak beruntung, yang menjadi orang pertama yang memecah suasana tegang, mengalami serangan hebat saat dia mengambil langkah ke depan. Dari kelihatannya, orang yang menyerang jelas adalah pemuda yang tampak acuh tak acuh. Aku tidak akan menahannya lain kali. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut berhenti. Tatapannya menatap ke arah pintu pohon saat mulutnya perlahan mengeluarkan beberapa kata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Tenggorokan banyak orang berguling mendengar kata-kata ini. Keserakahan yang baru saja melonjak dari hati mereka juga sedikit memucat karena syok. Mereka saling memandang dan tidak ada yang berani menyerang lebih dulu. Jika dia diizinkan memasuki labirin, semua orang harus menunggu 3 tahun sebelum bisa mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Jika kami berhasil mengisi daya, kami mungkin masih memiliki kesempatan. Selama kita bisa memasuki kolam darah Gunung Surga, semuanya akan sepadan. Klan dan sekte tempat semua orang berada pasti akan berusaha keras untuk merawat kami. Perawatan kami akan jauh lebih baik dari sekarang. Hal besar apa yang bisa dicapai dengan menjadi begitu takut? Tangisan marah yang dipenuhi dengan hasutan sekali lagi terdengar sementara keserakahan di hati semua orang perlahan melemah. Mata Xiao yang telah berubah menjadi sangat gelap, dingin saat ini. Dia perlahan menoleh dan menatap orang yang telah berbicara. Secara mengejutkan masih orang yang tadi. Hati orang itu langsung kedinginan saat melihat Xiao Yan melihat ke atas. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, mundur beberapa langkah, dan menyapu pandangannya. Dia hanya mengeluarkan senyum gelap dan dingin ketika dia melihat keserakahan itu sekali lagi melonjak di mata semua orang. Namun, sebelum senyuman gelap dan dingin, yang muncul di wajahnya, dapat sepenuhnya terbentuk, tubuhnya tiba-tiba menegang. Ini karena dia melihat sosok yang dengan cepat muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Wajah jahat Xiao yang juga dengan cepat diperbesar di matanya. Mata orang itu, yang telah berbicara, menyempit saat melihat Xiao Yan muncul. Menjadi seorang Dou Huang, reaksinya cukup cepat. Kakinya menginjak tanah dan pilar batu tiba-tiba menonjol dari tanah. Pilar batu berada di depan kakinya, dan dengan dorongan, dia melesat ke belakang. Hati orang yang berbicara mendesah lega saat dia merasakan suara angin di samping telinganya. Dia dengan tegas berteriak, "Apa yang ditunggu semua orang?" Meskipun orang ini adalah Dou Huang Bintang 9, dia jelas bukan tandingan kita semua bersama-sama. Suaranya tiba-tiba terhenti, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Matanya menyipit saat dia perlahan menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat sebuah tangan, dipenuhi dengan api hijau giok, dengan kejam menembus bagian belakang hatinya seperti pisau tajam. Suhu nyala api yang tinggi mencegah tangan menyentuh setetes darah pun. Ekspresi Xiao yang dingin setelah membunuh orang ini dengan satu serangan. Dia bisa merasakan bahwa keserakahan di mata orang-orang di sekitar telah benar-benar diaduk. Nyala api di tangan Xiao yang melonjak dan langsung membakar mayat orang ini menjadi abu. Tubuhnya bergerak dan sudah tiba di samping Nalan Yanran di saat berikutnya. Setelah meraihnya, dia menyerbu ke pintu pohon dengan cara seperti kilat.
Ledakan. Boom. Jarak puluhan meter itu tidak jauh. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia menutupinya dalam sekejap mata. Tepat ketika tubuhnya hendak bergerak, tanah di sekitar pintu pohon seketika mulai bergetar. Lebih dari selusin pilar kayu tajam yang sangat besar, diaglomerasi dari Douki, terlepas dari tanah dan secara tidak sengaja menutup pintu pohon. Xiao Yan menyipitkan matanya dan memandangi pilar kayu yang menghalangi pintu pohon. Dia melambaikan lengan bajunya dan api hijau giok ditembakkan dengan cara seperti kilat. Itu dengan mudah menghancurkan semuanya. Saat dia berlari dengan cepat, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul. Bang! Bang! Xiao Yan baru saja menghancurkan pilar kayu saat tanah bergetar. Sejumlah paku batu yang tak terhitung jumlahnya secara eksplosif ditembakkan dari bawah kaki Xiao Yan. Hati-hati! Nalan Yanran buru-buru mengingatkannya saat melihat paku. Suaranya baru saja terdengar saat dia merasakan sesuatu yang menegang di sekitar pinggangnya yang halus. Setelah itu, tubuhnya terbang keluar, bergegas melewati daerah lonjakan batu dalam sekejap mata, dan mendarat di luar pintu pohon. Ci! Ci! Suara angin deras yang menusuk telinga tiba-tiba muncul ketika tubuhnya mendarat. Banyak pilar energi, yang berisi angin kencang, menabrak dengan kejam ke arah Xiao Yan dan Nalan Yanran. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia memegang penggaris berat itu dengan erat di tangannya dan mulai mengayunkannya. Lapisan demi lapisan gambar penggaris segera muncul dan membentuk pertahanan bayangan penggaris di depannya, yang bahkan tidak bisa dilewati angin. Bang! Banyak serangan Douki mendarat di pertahanan bayangan penguasa, memancarkan gelombang demi gelombang ledakan yang jelas. Bayangan penggaris juga sangat berkurang, dan hampir menghilang ketika bayangan penggaris muncul. Mereka dikemas dengan cara yang sangat padat yang terbentuk tanpa henti. Pertahanan bayangan penguasa hitam gelap itu seperti penghalang melingkar hitam, menutupi Xiao Yan dan Nalan Yanran. Serangan ganas hanya bisa menyebabkan penghalang pertahanan sedikit bergetar. Tampilan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama dengan kekuatan Xiao Yan saat ini adalah sesuatu yang sulit dihancurkan oleh orang-orang ini. Selain itu, teknik pertahanan penguasa ini terus-menerus dan tidak takut dengan jumlah superior pihak lain. Hati semua orang tanpa sadar menjadi dingin ketika serangan Douki terakhir diblokir oleh bayangan penguasa hitam. Meskipun orang ini adalah Dou Huang Bintang 9, ada hampir 20 Dou Huang di pihak mereka, namun mereka tidak dapat mematahkan pertahanan pihak lain meskipun menyerang bersama. Bintang 9 Dou Huang mungkin kuat, tapi sepertinya cukup sulit untuk mencapai tahap seperti itu, bukan? Bayangan penggaris berwarna hitam perlahan menghilang. Segera, sosok pemuda yang membuat hati semua orang terasa dingin sekali lagi muncul. Sepasang mata hitam pekat, tanpa emosi perlahan terangkat. Siapapun yang melirik dengan mata ini akan merasakan perasaan dingin ditatap oleh ular berbisa. Masuk dulu. Xiao Yan memunggungi Nalan Yanran saat dia berkata dengan lembut. Nalan Yanran kaget saat mendengar ini. Dia dengan patuh mengangguk dan berkata, aku akan menunggumu di pintu masuk labirin. Jangan berjalan sembarangan setelah Anda masuk. Hati-hati. Xiao Yan memberi judul pada kepalanya. Melihat ini, Nalan Yanran memegang rubah putih, dengan hati-hati mundur ke tempat pintu pohon itu. Setelah itu, dia memasukinya di depan mata berapi-api semua orang. Penguasa berat di tangan Xiao Yan perlahan terangkat saat melihat Nalan Yanran masuk. Douki hijau giok yang kuat melonjak keluar dan segera dituangkan ke dalam penguasa yang berat. Setelah Douki dituangkan, warna hitam gelap dari penguasa Xuan berat dengan cepat berubah menjadi warna hijau giok. Ekspresi semua orang tanpa sadar berubah ketika mereka merasakan Douki yang kuat yang dipancarkan dari penguasa berat di tangan Xiao Yan. Beberapa dari mereka yang berhati-hati sebenarnya mulai mundur secara diam-diam. Baru sekarang mereka mengerti bahwa orang muda di depan mereka ini sebenarnya adalah orang yang kuat yang tidak kalah dengan orang-orang seperti Tang Ying dan Wang Chen. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Senyuman sedingin es muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan bahwa beberapa orang ingin mundur.
Segera, dia memfokuskan matanya dan penguasa berat di tangannya tiba-tiba terpotong ke depan. Api pemecah tsunami. Teriakan lembut terdengar di hatinya dan cahaya di wilayah ini tiba-tiba membumbung tinggi. Cahaya penguasa hijau giok, berukuran lebih dari 100 kaki, mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga, seperti naga yang telah lepas dari permukaan air. Itu ditembakkan dengan liar, menyebabkan seluruh tanah menjadi berantakan saat ini. Berbagai garis retakan juga mulai menyebar seperti gempa bumi. Kecepatan cahaya penguasa hijau giok itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu mendekati semua orang. Semua orang itu hanya bisa menggerakkan douki di dalam tubuh mereka karena terkejut saat mereka dengan cepat membentuk pertahanan douki di depan mereka. Bang bang bang. Ledakan energi rendah dan dalam terdengar berulang kali di tanah kosong ini. Tangisan yang menyedihkan terdengar secara acak saat banyak sosok mendarat dengan keras di tanah. Tubuh mereka menggeseknya, membentuk banyak bekas luka panjang saat mereka melakukannya. Pohon-pohon besar yang tumbang di sepanjang jalan membuat area dalam radius 50 meter menjadi berantakan. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dengan menampilkan api pemecah tsunami dengan seluruh kekuatannya, bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang tidak akan berani dengan mudah menerimanya dengan paksa. Kekuatan orang-orang ini tidak melebihi kekuatan Do Huang bintang 5. Nasib mereka tentu saja akan sengsara. Cahaya penguasa perlahan tersebar dan tanah yang bergetar perlahan-lahan berhenti. Xiao Yan mengangkat kepalanya, dan melirik banyak sosok manusia, yang telah mendarat 100 meter jauhnya. Erangan yang menyakitkan dan ketakutan bisa terdengar samar-samar. Orang-orang ini kemungkinan besar akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati kali ini. Xiao Yan menjabat tangannya dan penguasa berat itu ditempatkan di cincin penyimpanannya. Dia baru saja akan berbalik dan memasuki pintu pohon ketika tawa aneh tua tiba-tiba muncul di sampingnya. Hehe, anak kecil, kamu benar-benar kejam telah menghancurkan semua orang ini. Namun, apa kau berencana pergi begitu saja setelah mengubah tempat ini menjadi berantakan? Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Dia menoleh, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan penampilan yang agak rendah hati berdiri di cabang pohon di sampingnya. Pria itu menatapnya sambil tersenyum. Douzong. Mata Xiao Yan segera menyipit setelah mereka menyapu pria tua berjubah abu-abu itu. Orang ini muncul dengan cara yang sangat aneh. Bahkan dengan persepsi spiritual Xiao Yan, dia tidak dapat merasakannya. Selain itu, bukankah orang yang terlalu kuat tidak bisa memasuki pegunungan mata surga ini? Mengapa orang ini bisa? Mata Xiao Yan menatap tajam ke pria tua yang tampak rendah hati, berpakaian abu-abu. Sesaat kemudian dia akhirnya tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan dengan sopan bertanya, "Tuan tua ini seharusnya adalah sesepuh dari suku tikus penelan emas, kan?" Pegunungan mata surga memiliki efek menekan orang yang terlalu kuat untuk memasukinya, namun kekuatan lelaki tua di depannya ini telah melebihi batas ini. Sepertinya dia bukanlah seseorang dari dunia luar. Dalam hal ini, dia harus menjadi ahli lokal. Selain itu, seluruh gunung mata surga adalah wilayah suku tikus penelan emas. Sepertinya orang ini adalah seseorang dari suku tikus menelan emas. Pria tua berjubah abu-abu itu terkejut saat mendengar ini. Dia melompat turun dari dahan pohon. Dia melihat Xiao Yan sekali sebelum tersenyum dan berkata, "Penglihatan anak kecil memang cukup bagus." Xiao Yan tersenyum. Setelah mengingat apa yang dikatakan Nalan Yanran kepadanya sebelumnya, Xiao Yan secara alami tidak akan mengatakan apapun untuk menyinggung anggota suku tikus penelan emas ini. Selain itu, orang ini cukup kuat dan kemungkinan besar memiliki posisi tinggi di klan. Sepertinya seseorang akan menderita dengan menyinggung perasaannya. Diri yang lebih muda ini adalah Xiao Yan. Saya telah sembrono mengubah tempat ini menjadi seperti ini. Semoga Tuan Tua tidak akan menyalahkan saya. Xiao Yan tersenyum. Botol giok dengan cepat muncul di tangannya. Setelah itu, dia menyerahkannya. Ini adalah beberapa pil perbaikan ki.
Meskipun saya tahu bahwa hal-hal ini mungkin tidak berarti apa-apa di mata Pak Tua, mereka memiliki efek yang cukup besar ketika digunakan untuk memulihkan douki seseorang. Pil perbaikan Ki adalah pil obat tipe 5 yang dapat dibuang. Itu memiliki efek memungkinkan Dou Huang atau Dou Song memulihkan douki mereka pada tingkat yang lebih cepat, dan dianggap sebagai pil obat yang dapat diperluas tingkat yang lebih tinggi. Orang tua berpakaian abu-abu itu terkejut saat melihat tindakan Xiaoyan ini. Namun, matanya yang menyipit langsung menjadi cerah saat mendengar nama, pil perbaikan Ki. Pil obat bahkan lebih langka dari sudut pandang Magical Beasts karena hanya manusia yang memiliki alkemis. Meskipun beberapa Magical Beast mampu memperbaiki pil obat dengan mengandalkan bakat mereka, jumlahnya terlalu sedikit. Pil perbaikan Ki ini mungkin bukan dari tingkat yang sangat tinggi, tetapi efeknya memulihkan douki seseorang dengan cepat menyebabkan lelaki tua berjubah abu-abu itu tertarik. Hehe, anak kecil, aku merasa kamu sangat enak dipandang saat pertama kali melihatmu. Pria tua berjubah abu-abu itu menjilat bibirnya dan tertawa. Setelah itu, dia tidak melakukan tindakan saat dia begitu saja menerima botol giok dari Xiaoyan. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya akan meminta seseorang untuk membersihkan tempat ini. Anak kecil tidak perlu khawatir. Saya juga akan membantu Anda membersihkan beberapa dari hal-hal yang merepotkan ini." Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah abu-abu dan dengan hormat berkata, "Kalau begitu, terima kasih Pak Tua. Aku yang dulu adalah Jingu. Jangan panggil aku apapun Pak Tua." Pria tua berpakaian abu-abu itu tertawa. Tatapannya berkeliaran di sekitar tubuh Xiaoyan sekali sebelum dia tiba-tiba berkata, "Anak kecil, kamu seorang alkemis, kan?" Aroma seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Pihak lain jelas memiliki bakat khusus dalam hal indera penciuman. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. "Hehe, alkemis. Hal ini benar-benar terlalu langka." Sebuah cahaya aneh melintas di mata Jingu saat dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia segera tersenyum dan berkata, "Kamu harus masuk dulu." Rubah putih psikis gadis kecil itu tidak memiliki masalah saat melewati labirin. Namun, masih ada cukup banyak penghalang jika Anda ingin berhasil mencapai kolam darah gunung surga. Tenang, saya yang lama bukanlah seseorang yang tidak akan bekerja setelah menerima sesuatu. Saya akan memberitahu yang lain untuk merawat Anda secara khusus. Hati Xiaoyan bersukacita saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak rugi dengan memberikan pil obat ini. Orang tua ini memang memiliki posisi yang cukup tinggi di suku tikus menelan emas. Karena Xiaoyan telah mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah menangkupkan tangannya ke Jingu, dia berbalik, dan memasuki pintu pohon. Jingu tanpa sadar membelai janggutnya saat dia melihat Xiaoyan menghilang di balik pintu pohon. Ekspresinya adalah salah satu pemikiran yang dalam sementara dia dengan lembut bergumam, "Anak kecil ini juga seorang alkemis, tapi aku ingin tahu apakah dia telah mencapai persyaratan kita. Jika memungkinkan, kami dapat menyelamatkan cukup banyak masalah." Xiaoyan baru saja melangkah ke pintu pohon ketika area di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Pikirannya segera terasa agak pusing. Pada saat dia pulih, dia tertegun menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah diliputi oleh lapisan kabut tebal yang tidak dapat dihamburkan. Kepadatan kabut di tempat ini setidaknya 10 kali lebih padat dari kabut di pegunungan. Apalagi hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa bermasalah adalah kabut di tempat ini tidak bisa ditembus oleh kekuatan spiritual. Ketika disebarkan, tampaknya akan menemui hambatan besar, sehingga sulit untuk mencapai efek. Apakah ini yang disebut labirin? Ini memang merepotkan. Xiaoyan dengan sungguh-sungguh menyapu matanya ke sekelilingnya saat dia berkata dengan lembut. Xiaoyan tiba-tiba merasakan tangannya menjadi dingin ketika dia berbicara pada dirinya sendiri. Segera, suara lembut Nalan Yanran ditransmisikan dari sampingnya, "Tidak perlu panik. Ini aku." Lengan tegang Xiaoyan perlahan rileks.
Tatapannya mengikuti arah dari mana suara itu berasal dan melirik. Namun, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Namun sentuhan yang ditransmisikan dari tangannya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Nalan Yanran ada di sampingnya. Tidak perlu melihat. Labirin ini bisa menghalangi pandangan seseorang. Meskipun kami berdekatan, kami masih tidak dapat melihat tubuh pihak lain. Aku akan menarikmu bersamaku. Dengan rubah putih psikis memimpin, seharusnya tidak terlalu sulit untuk keluar dari tempat ini. Suara Nalan Yanran perlahan ditransmisikan, menyadari keraguan di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Hatinya sedikit bersukacita. Beruntung dia bertemu Nalan Yanran di sepanjang jalan. Jika tidak, bahkan dia akan terjebak dalam labirin ini.